Pemirsa, operasi pasar gelap yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dengan menjual telur murah diwarnai protes warga. Warga mengeluhkan timbangan telur tidak sesuai. Di Pasar Topang Barat, warga rela antri untuk membeli telur murah seharga Rp24.000 per kilo yang dijual Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Di pasaran, harga normal telur saat ini rata-rata mendekati Rp30.000. Di hari kedua operasi pasar, petugas mencatat telah menjual telur sebanyak 950 kg. Namun di tengah antrian, salah seorang warga protes karena timbangan telur yang dibelinya tidak sesuai. Telur yang dibeli sebanyak 2 kg berkurang 4 ons. Petugas mengakui telur yang dijual kurang dari timbangan yang semestinya karena menggunakan timbangan manual. Pihaknya pun langsung menimbang ulang dan menambahkan kekurangan telur. Tadi ada yang kurang timbangannya gimana itu, Bang? Itu timbangannya kita pakai yang kodok ya, jadi kurang pas banget. Tapi ditambahin atau gimana? Ditambahin lagi, iya. Kita timbang ulang lagi. Banyak yang komplain nggak itu kekurangan itu, Pak? Nggak ada, cuma dua orang doang. Pak? Iya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar dengan menjual telur murah di 18 lokasi yang tersebar di Jakarta hingga Bogor. Operasi pasar telur murah akan berlangsung hingga 30 Desember mendatang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkap jabatan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini gugur setelah dilantik menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya rangkap jabatan diakui Risma telah mendapat persetujuan Presiden. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang baru dilantik Rabu kemarin diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya periode kedua tahun 2015 hingga 2021. Namun sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, rangkap jabatan Wali Kota Tri Risma hari ini akan berakhir selepas dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Penyidik Barreskrim Mabes Polri menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Merespon status tersebut, tim kuasa hukum Rizik menyatakan siap menghadapi proses hukumnya. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menjadi tersangka kasus kerumunan. Kali ini polisi menetapkannya sebagai tersangka kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi pada 13 November lalu. Status tersangka Rizik disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian Jayadi. Rizik sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di acara peletakan batu pertama Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara ini juga tidak ada susunan kepanitiaan. Menanggapi kasus ini, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan pihaknya akan menghadapi proses hukum. Bahkan menurut Aziz, Rizik juga meminta setiap daerah melaporkannya ke pihak berwajib. Megamendung itu udah ada tersangka ya? Sudah. Tersangka siapa, Bang? NS Rizik. Oh, udah Namanya Rizik. namanya Rizik juga. Ya. Berarti dia tidak juga. Sama yang apa namanya? Panitia-panitia lainnya juga kan? Dia tidak ada kepanitiaan di sana. Oh, baru Dia langsung. orang. Tidak ada kepanitiaan. Hubungan dengan penetapan tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu, dan akan dihadapi secara hukum juga. Akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau
rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini. Akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil. Namun penyidik belum dapat menentukan waktu gelar perkara kasus kerumunan di Megamendung tersebut. Rizik sendiri kini mendekam di tahanan dalam kasus kerumunan Petamburan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses penyidikan kasus kerumunan yang akhirnya menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui proses yang alot. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik memeriksa sejumlah orang dari pejabat hingga panitia. Berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu, digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Dalam kasus kerumunan ini, sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Dalam kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menahan Rizik Syihab. Alasannya, penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Syihab dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Binjai, Sumatera Utara mengelabui perusahaan asuransi dengan menggunakan surat kematian palsu demi meraup untung. Kami hadirkan informasinya usai jeda.